Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita sudah diingatkan pada sebuah ayat yang hampir setiap pagi kita mendengarkan surah Rahman, dan disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat apalagi yang kau dustakan. Tetap banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kenikmatan itu tidak hanya di dunia. Tentu bagi orang beriman yang percaya akhirat, yang percaya yaumul akhir, maka akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki, yang dan insya Allah rasakan sama-sama berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bagi keluarga Indonesia semuanya bisa berjumpa kembali, tidak hanya lewat Zoom, tapi kembali berjumpa insya Allah, kita bereuni insya Allah bersama para keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini eh, bentuk kebersyukuran yang selalu kita panjatkan, eh, puja-puji hanya milik Allah yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan, dan nikmat iman dan Islam jadi sebuah nikmat paling agung yang kita rasakan hingga saat ini. Karena nikmat itulah kita selalu istiqamah dalam kajian ilmu, sebuah kajian yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW, majlis yang Allah turunkan rahmat, sebuah majlis yang kemudian Allah turunkan juga para malaikat, dan Allah menyebutkan orang-orang yang berada di majlis ilmu ini di antara para penduduk langit. Dan mudah-mudahan itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Eh, kita tahu betapa begitu agungnya sebuah majlis ilmu yang kita rutin untuk menjalaninya. Dan dengan inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis Nabi juga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman fahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, ilmu syariat, ilmu din ini, maka Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, yaitu jalan untuk menuju surga. Amin Allah amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada kasih hati kita, junjungan kita, teladan kita, imam kita, nabi kita yang paling agung, Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat akhir zaman, umatnya beliau yang kelak akan berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Termasuk disebutkan dalam hadis Nabi lagi, betapa Rasulullah merindukan saudara-saudaranya, yang disebutkan oleh Rasulullah adalah kita, para umatnya yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi begitu mencintainya beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, in kuntum tuhibbun Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'una, maka ikutilah aku. Maksudnya Allah mengatakan kepada Nabi kita untuk menyampaikan kepada kita semua, kalau kita mencintai Allah maka ikutilah Rasulullah SAW. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu kalau kita mengungkap kisah Nabi SAW, begitu banyak kisah-kisah yang menjadi inspirasi bagi kita, dan inspirasi inilah yang insya Allah akan juga di-share oleh Babe Haikal, bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya eh, yang akan menjadi tauladan bagi kita dalam membina keluarga. Dan sekali lagi saya ingatkan, di pagi ini memang pagi yang sangat penuh berkah, insya Allah. Pagi yang kita selalu manfaatkan untuk sedekah fisabilillah, infak fisabilillah. Sedekah pagi menjadi sebuah sedekah rutin yang kita lakukan, selain memang majlis ilmu yang selalu kita hadiri. Dan ini mudah-mudahan menjadi wasilah juga ketika kita eh, istiqamah dalam sedekah, menjadi jalan membuka rezeki kita,
menjadi jalan untuk menghalang segala mara bahaya yang akan menimpa kita. Karena begitulah Rasulullah SAW bahwa sedekah itu menjadi eh, penolak bala. Sahabat yang dimuliakan Allah, kembali kita akan kembali ke sebuah tema yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak tentang bagaimana kita bisa belajar dari para sahabat Nabi. Karena Rasulullah SAW sudah mensabdakan khairun nas korni, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya manusia itu adalah pada masaku, yaitu pada masa beliau dengan para sahabat tentunya. Kemudian generasi setelahnya, yaitu para generasi sahabat yang setelah ditinggal oleh Rasulullah tentunya, kemudian generasi para tabi'in adalah generasi terbaik yang langsung bersanad belajarnya pada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapat pun sesungguhnya bersama juga ya, sambung menyambung dari guru-guru kita, kemudian guru kita dari gurunya lagi, sampai kepada generasi-generasi salafus saleh. Dan insya Allah adalah apa yang kita dapatkan sesungguhnya juga berasal dari Rasulullah SAW, karena para ulama sudah mengkodifikasi begitu banyak ilmu dalam kitab-kitabnya. Dan inilah kesyukuran bagi kita ya, walaupun di antara kita tidak mampu mengakses langsung dalam bahasa aslinya, bahasa Arab, karena keterbatasan ilmu kita, tapi alhamdulillah guru-guru kita sudah eh, mengubahnya atau menjelaskannya, intisari-intisarinya yang beliau dapatkan dari kitab-kitab itu untuk kita semua. Dan intisari yang kita insya Allah akan dapatkan, bagaimana kita meneladani para sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi itu adalah yang begitu agung, dan disebutkan dalam sebuah riwayat Urwah bin Mas'ud mengatakan, aku tidak pernah melihat bagaimana pengagungan para sahabat terhadap Rasulullah. Dan aku telah berjumpa dengan para raja, para kaisar, eh, tapi berbeda dengan apa yang diagungkan oleh para sahabat Nabi, kecintaannya terhadap Rasulullah. Sampai kami disebutkan ketika berdahak pun berusaha para sahabat itu untuk meletakkan tangannya untuk sampai mendapatkan hak Rasulullah, karena keberkahannya yang mereka ingin dapatkan. Tidak ada satu tetes pun dari wudhu eh, yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali tetesan itu eh, berusaha diambil, diperebutkan oleh para sahabat Nabi, karena bekas dari basuhan wudhu yang sampai kepada muka yang mulia Nabi Muhammad SAW itu begitu agung dan menjadi keberkahan bagi mereka. Tentu mudah-mudahan kita pun walaupun tidak berjumpa dengan beliau saat ini, kelak di akhirat kita akan berjumpa dengan Nabi kita itu. Alhamdulillah Babe sudah hadir, dan tentu kalau bicara tentang Rasulullah ini nggak habis-habisnya, Ustaz ya. Masya Allah. Asal hati terus merasa apa ya? Allahu Akbar. Memang nggak kuat kita, nggak kuat membicarakan itu tuh nggak kuat. Betul-betul rasa hati itu luluh lantak, luluh lantak. Kalau saya ngerasakan seperti itu, sehingga tidak bisa di mimbar, di forum gitu ya, luluh lantak hati kita. Menangis sejadi-jadinya, dan apalagi coba, aduh, Allah alam deh. Sebentar, kok nggak ada lagi surat Ar-Rahman? Saya nggak tahu nih. Udah, tadi udah 2 kali, Be. Udah Oh, tadi. malah ada 2 kali, Allah Akbar. Kita alhamdulillah diingatkan terus tentang bagaimana kita terus mensyukuri nikmat Allah ya, karena Allah mengingatkan betapa banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Tapi Allah Nah, keziban gitu ya. nah, pagi-pagi jangan lupa surat Ar-Rahman agar sepanjang hari berkah. Karena kita diingetin terus nikmat Allah yang mana yang bisa kamu dustakan. Ketemu pagi lagi, ketemu pagi lagi, ketemu pagi lagi. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, salatu wassalamu ala rasulillah.
Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita perdalam lagi, perkuat lagi, berpikir ulang lagi apa yang kita cari gitu ya, sehingga kita semakin hari semakin apa ya, apa takilun apa tatafakkarun gitu ya. Mendekatkan dengan Al-Quran diri kita, kemudian bertanya lagi, mendekatkan, bertanya lagi, mendekatkan, bertanya lagi. Terus saja begitu. Muhasabah diri yang sangat indah gitu ya. Kadang saya bertanya dalam hidup apa yang cari ya. Gitu ya. Apa yang gue cari ya? Gitu. Ridho Allah, iya deh, ya Allah, ya Rabbi, ridho ya hamba, ya Allah gitu. Apa yang kita kangenin ya? Bisa nggak ya ketemu Rasulullah ya? Bisa nggak ya ketemu Rasulullah ya? Gitu ya. Pikirin deh. Saya suka begitu soalnya. Kita diakuin nggak umatnya Rasulullah ya? Jangan-jangan kita doang yang ngaku. Apakah kita termasuk kriteria umatnya Rasulullah nggak ya? Nah, dan seterusnya. Coba deh kita pikirkan, kita renungkan, sampai kita menemukan sesuatu insert yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi nggak takut gitu ya. Dalam mengarungi kehidupan ini nggak takut ya. Apa kata orang, bodoh gitu ya. Ntar dinilai jelek, biarin gitu ya. Ntar orang bilang begini, nggak peduli gitu ya. Mau dibilang gila, kayak Nabi juga dibilang gila gitu kan. Ntar orang jahat, nggak apa-apa ditimpukin, Nabi juga ditimpukin. Nah gitu ya. Sampai menemukan hal itu, sampai mengatakan inilah jalan yang benar, di mana Rasulullah pun mendapatkan apa yang kita alami gitu ya. Karena kita itibar dengan Rasulullah, maka kita me- mendapat perlakuan sebagaimana Rasulullah dan para nabi mendapat perlakuan, dihina, dijelek-jelekin gitu ya dan seterusnya. Baik, kita sekarang hari ini belajar dari keluarga Nabi Muhammad SAW, dari keluarga para sahabat. Gimana sih para sahabat dalam membina rumah tangga dan keluarga? Gimana sih Rasulullah SAW dalam membina harmonisnya gitu ya? Gimana sih Abu Bakar mengajarkan kepada anak-anaknya? Bagaimana Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, bagaimana Sa'ad, bagaimana Abdullah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, baik. Nah, sahabat sekalian dimuliakan Allah, ini episode pertama, dan besok saya ragu nih, Kang Khalis, ya, Ya deh. apakah belum tahu jam berangkatnya jam berapa, dengan siapa gitu ya. Apa dari malam ini apa tidak, masih ragu, akan saya kabarkan karena teman-teman sekalian, sahabat Majelis Keluarga Indonesia yang saya cintai, besok hari Selasa kami bertolak ke Jordan dan insya Allah bisa masuk ke Palestina dan insya Allah membawa sumbangan ya yang kemarin masih tersisa, kami akan salurkan kembali gitu ya ke sesuai dengan amanatnya, yaitu Gaza dan masyarakat miskin di Palestina. Sehingga besok kita persiapan menuju bandara. Mudah-mudahan masih bisa mengudara gitu ya. Baik, baik. Fi amanillah, Be. Ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Saya ingin melihat ingin memberikan catatan kepada para sahabat sekalian tentang didikan Hasan dan Hussein. Hasan dan Hussein adalah dua pemuda yang dari orok mendapatkan pengetahuan, didikan, arahan, ya, dari sebaik-baik manusia di muka bumi. Sebaik-baik, seindah-indahnya manusia di muka bumi, sesempurna-sempurnanya, yang
mendapat didikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim. Beliau bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsin ta'dibi." Addabani Rabbi, telah mendidik kepadaku Tuhanku, fa ahsin ta'dibi, maka sebaik-baik pendidikan adab ya yang aku terima itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi terbaiklah pendidikanku. Perhatikan sabda Nabi, "Addabani." Padahal di situ bisa aja telah mengajarkan kepadaku, "Allamani." Bisa aja telah memberitahukan kepadaku dengan kalimat arafah dan sebagainya sebagainya. Tetapi kenapa di situ menggunakan kalimat addabani? Maka yang dididik pertama kali oleh Allah kepada Nabi itu adalah adab. Telah mendidik Allah sebuah pendidikan yang bernama adab kepadaku langsung dari Tuhanku. Nah, begitulah artinya adabani Rabbi. Telah terdidik aku dengan adab yang sempurna yang oleh Allah diberikan kepadaku. Itulah adabani. Maka menjadi terbaiklah adab. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Izinkan saya menyampaikan ini dan antum sekalian menghafalnya agar antum sekalian Bapak Ibu lebih memahami bahwa ternyata pendidikan adab itu lebih penting dari segalanya. Apalah guna fisika kimia yang tinggi tapi kurang ajar sama orang tua. Gitu loh. Apakah guna bahasa Inggrisnya cas-cas-cos temennya banyak tapi ya melawan dengan orang tua gitu loh. Apalah artinya ya sholatnya, taatnya, rajinnya, ke pengajiannya, ke masjidnya. Kalau ribut di rumah, apa itu artinya semua? Nggak ada. Gitu loh maksud saya. Maka disitulah kita mulai melihat, mendidik. Dan dari mana itu semua? Ya dari contoh. Karena sebelum dia memahami, sebelum dia memahami, membaca, mempraktekkan, yang pertama kali itu dia melihat perilaku kita. Maka wajarlah kalau ternyata Hasan dan Hussein menjadi sempurna pendidikannya. Kesempurnaan Hasan dan Hussein terlihat dari masih saat remaja. Diceritakan adabnya dua anak ini ketika melihat seorang kakek yang wudhunya salah. Sahabat Nabi, saya lupa namanya kejadian itu, tapi itu kejadiannya setelah Rasulullah wafat. Ya. Pemuda Hasan dan Hussein ini menyaksikan seseorang yang wudhunya kurang sempurna lah begitu. Dakwah harus berjalan tanpa menimbulkan ketersinggungan. Keren kan? Ada ustadz malah sengaja. Sengaja nyebut nama di mimbar lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Bikin orang tersinggung aja nggak berani itu. Ya, Hasan dan Hussein. Jadi ketika ada seorang yang wudhunya salah, beliau ini berdua, Hasan dan Hussein pemuda ini, bukan menegur, kayak itu salah, kayak itu nggak sesuai dengan Nabi, kayak nggak bilang gitu. Karena Hasan dan Hussein langsung melihat dan mencontoh Rasulullah, maka sempurnalah cara wudhunya gitu. Maka dia panggil, kek, mohon perhatikan, jadilah kakek juri kepada kami berdua. Kek, tolong nilai kami berdua. Siapa di antara kami berdua yang wudhunya paling baik? Maka Hasan dan Hussein pun
berwudu di depan kakek. Mungkin sambil bergumam, "Kek, tolong nilai kami. Siapa yang lebih mirip dengan dengan kakek kami? Siapa yang lebih mirip dengan Rasulullah?" Gitu. Maka mulailah berwudu. Setelah selesai, kemudian Al-Husain wudu. Dan kemudian dia bertanya pada sang kakek, "Nah, kek, kami berusaha berwudu sesuai dengan wudunya Rasulullah. Mana menurut kakek yang paling mirip, yang paling baik? Apakah saya ataukah dia?" Itu sebuah metode dakwah akhlak adab banget. Tinggi banget adabnya. Sampai si kakek itu berkata, "Wahai cucuku, kalian berdua yang benar, aku yang salah. Aku yang tidak sesuai dengan Rasulullah." Nah, ini sebuah metode, sebuah gambaran ketinggian akhlak daripada Hasan dan Hussein. Saya nggak habis pikir kalau ada orang sengaja menyebut satu nama di mimbar lagi, ngata-ngatain lagi. Terlalu naif, terlalu parah, terlalu buruk, ya, terlalu buruk. Apalagi nggak mau dikritik, nggak mau diprotes, nggak mau dibenerin, merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling hebat. Aduh. Dan ingat, itu berlaku bukan hanya eh, antar sahabat, antar teman, tapi itu berlaku juga daripada seorang ayah kepada seorang anaknya. Pun berlaku juga pastinya dari seorang anak kepada ayahnya. Apakah kita menerapkan adab itu pada anak-anak kita? Apakah kita menerapkan akhlak itu kepada anak-anak kita? Itulah adabani Rabbi. Nabi begitu sempurna mendidiknya. Sehingga sampai satu masa Nabi melihat Hasan dipeluk, dicium sama Nabi, dikecup sama Nabi. Dan dia suka melihat Hussein dicium, dipeluk lehernya sama Nabi. Hasan suka dicium di mulutnya. Nah, Hussein melihat itu tidak berani bertanya kepada sang kakek. Hussein melihat itu, dia hanya bertanya kepada sang ibu. Siapa dia? Fatimah Az-Zahra. Lihat ya, begitu ada sesuatu, nggak komplain langsung. Tapi dia bertanya kepada orang orang ketiga yang bisa menyampaikan. Hussein bilang apa mulutnya bau? Kenapa kakek nggak pernah mencium mulutnya? Maksudnya mengecup gitu ya. Kenapa yang dicium sini tik 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 lehernya? Fatimah Zahra tidak tahu jawaban ini. Maka dalam sebuah kesempatan Fatimah mendekati Rasulullah dan bertanya. Dan luar biasa ya, kalau kita perhatikan ya, antara kakek dengan cucunya gitu ya. Indah banget ya. Sahdu banget ya. Seru banget ya gitu ya. Allahu Akbar. Kenapa kakek begitu katanya? Maka sang kakek kali ini menjawab Fatimah Zahra tak tahan menahan, tak kuasa membendung air mata. Menjawabnya dengan air mata. Dengan segala ilmu pengetahuan yang beliau ketahui, yang segala ilmu pengetahuan yang beliau fahami dan beliau bisa melihat basyirah dengan mukjizat yang Allah berikan melihat ke depan. Beliau menjawab pertanyaan yang mulia Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. "Wahai anakku," kata Rasulullah, "aku mencium Hasan di mulut sambil mendoakan dan sambil ya kan aku tahu dari mulutnya lah dia terbunuh dan dia dibunuh dari mulutnya.
Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Hasan wafat dalam kondisi diracun oleh istrinya sendiri, ya, yang tergiur dengan iming-iming kuasa dan harta. Dan Rasulullah tahu itu. Dan beliau tak kuasa juga merubah takdir. Karena ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi. Beliau cuma dikasih film. Istilahnya dikasih gambaran film. Maka menangislah Fatimah mendengar kabar itu. Anaknya akan dibunuh dengan cara diracun. Lalu bagaimana dengan Al-Husain yang selalu kau cium lehernya? Ayahanda pun menjawab, wahai Fatimah, sedangkan Al-Husain akan syahid dipenggal oleh kaumnya, dikhianati sampai terbunuh dan disembelih lehernya. Itulah yang membuat Nabi mencium mulut daripada Hasan dan mencium leher daripada Husain. Hadirin, mari kita lihat yang tak terlihat yang dalam cerita di atas. Nabi itu begitu kolokin, mengolok, mengolok, bukan mengolok, kolokan, manjain banget, ya, manjain banget cucunya. Nabi itu begitu asyik bercanda dengan cucunya. Nabi itu begitu diidolakan oleh cucunya, anak dan cucunya. Sehingga dengannya tidak tidak membuat rasa hormat dan wibawa itu hilang. Kalau kita kan bercanda sama anak kita, besok kurang ajar tuh anak gitu kan ya. Banyak begitu kan. Jadi gimana gitu ya. Kalau beliau tuh enggak gitu ya. Maka Nabi menceritakan itu karena Al-Hasan dan Al-Husain nggak berani nanya langsung. Sehingga dia bertanya melalui Fatimah. Terlepas dari mukjizat, kita nggak bahas itu. Terlepas dari Nabi tahu kenapa nggak dicegah, kenapa nggak diberi pengetahuan untuk itu. Jangan kawin dengan si ini, dia akan meracuni kamu. Nggak bisa begitu ya. Yang namanya takdir sedang berjalan as usual, ya, sesuai dengan yang Allah terapkan. Nabi hanya mengetahui kabar dan Nabi tidak mengubah takdir itu. Ya. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Itulah salah satu contoh betapa Rasulullah SAW telah mendidik dengan didikan yang sempurna kepada Hasan dan Husain dengan jawaban seperti itu. Indah banget. Adabnya kepada orang, kasus wudhu tadi, walaupun dan juga adabnya kepada keluarga. Gitu. Bagaimana Nabi bisa seperti itu? Gitu. Seperti yang saya contohkan tadi, ada contoh. Contohnya beliau sendiri. Contohnya Nabi sendiri. Begitu. Begitu yang terjadi pada anak daripada Abu Bakar Siddiq, yaitu Asma, yaitu Siti Aisyah sendiri kan. Betapa mereka dalam kondisi akhlak yang sangat paripurna, bukan sempurna lagi. Betapa Asma membelah ikat pinggangnya, perjuangan naik ke atas untuk memberikan makan kepada ayahnya dan Rasulullah. Dahsyat itu, ya. Betapa akhlak yang mulia Aisyah atas didikan Nabi itu, atas didikan Abu Bakar tentunya dan Nabi ya kemudian. Mari kita lihat salah satunya. Di mana para nabi wafat, disitulah digali kuburannya. Jadi bukan digotong-gotong. Terjadi pada para sahabat, pada nabi, para nabi. Nabi Yunus misalnya. Setelah keluar dari ikan di wilayah Yerusalem, Nabi Yunus jalan sampai ke Bethlehem dan wafat. Sampai sekarang kuburannya
Bethlehem. Tepatnya di kota Halhul. Begitu juga Nabi Musa ketika dari Mesir keluar menuju Yerusalem, wafat di Mount Nebo karena wafat di situ, dikubur di situ. Begitu juga Nabi Harun lagi naik ke puncak gunung untuk melihat situasi jalan, wafat di sana, dikubur di atas gunung, namanya Gunung Petra. Begitu juga Nabi Daud, Nabi Sulaiman wafat di situ, dikubur di situ. Ya, ada satu yang tidak wafat, wafatnya dengan kuburnya beda, cuma satu. Siapa dia? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf wafat di Mesir, dikubur di Mesir, tetapi dibawa jasadnya ke Yerusalem oleh keluarganya dan wafat dan dikubur di sana, di eh, Hebron, ya, di kota Hebron. Karena di kota Hebron telah wafat Ibrahim, diwafatkan di sana. Itu rumahnya asli Nabi Ibrahim, yaitu di bawah Masjid Ibrahimi sekarang. Saya mau cerita apa tadi? Oh ya, Nabi Muhammad. Jadi ketika Rasulullah wafat, maka disitulah beliau dikuburkan. Beliau wafatnya di mana? Di kamar Siti Aisyah. Maka di situ digali dan di situ pula dikubur. Lalu Aisyah di mana kamarnya? Di sebelah Nabi. Bayangkan. Bayangkan itu. Jadi tempat tidur Siti Aisyah di sebelah kuburan persis. Kuburan siapa? Makam siapa? Suami tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti kita ketahui, Siti Aisyah tetap berada di samping Rasulullah, walau itu cuman tanda batu nisannya beliau. Coba itu. Yang saya mau cerita tentang, lihat ya, akhlaknya Aisyah ya. Tidak lama, 2 tahun kemudian, Abu Bakar wafat. Dan Abu Bakar wafat di sampingnya lagi Nabi. Jadi tempat tidur Aisyah, sampingnya tempat makamnya Rasulullah, sampingnya makam Abu Bakar. Selama terus menerus sampai Umar bin Khattab wafat. Coba, Nabi wafat 632. Umar bin Khattab wafat 646. 646 ke 632. 12 tahun. 14 tahun. Ya, 14 tahun. Itu Siti Aisyah tetap tidur di samping makam Rasulullah dan sebelahnya makam Abu Bakar. Ketika Umar bin Khattab wafat, dan kebetulan di situ Umar bin Khattab dibawa di samping Abu Bakar. Jadi Rasulullah, kuburan, ini tempat tidur Siti Aisyah, sebelahnya makam Nabi, sebelahnya makam Abu Bakar, dan sekarang ada tambahan lagi satu, makam Umar bin Khattab. Ketahuilah, pada waktu Umar bin Khattab dimakamkan di sebelah situ, Siti Aisyah nggak keberatan, karena ini permintaan para sahabat dan juga wasiat Umar, dan tahu kedekatan Rasulullah Abu Bakar dengan Umar, sehingga dikuburkan di sebelahnya. Tapi katanya Siti Aisyah minta satu permintaan. Apa itu? Bikinin hijab. Bikinin hijab. Kenapa? Kata para sahabat. Anda tahu jawabannya? Selama ini kok enggak, lalu sekarang dibikinin hijab? Ya, Anda tahu jawabannya? Apa kata Siti Aisyah? Kemarin itu suamiku dan ayahku. Sehingga Aisyah bisa buka kudung. Sekarang ada Umar bin Khattab, aku malu. Ini udah wafat, nggak bisa lihat. Coba, udah kuburan doang. Tapi lihat hasil didikannya Abu Bakar kepada Aisyah. Saya katakan ini karena dia tentu lebih kenal Abu Bakar ketimbang Rasul kan. Kan Nabi, ya kan,
dari bayi kan dididik sama ayahnya dulu kan gitu. Ketika usia 22 tahun baru kenal Nabi dan menikah gitu kan. Jadi selama 22 tahun itu ya bersama ayahnya gitu loh. Lihat hasil didikannya itu. Aku malu. Ini udah jadi kuburan, ini udah kuburan. Luar biasa, setinggi-tingginya adab itu. Geleng-geleng kan orang kan. Kok dahsyat banget punya pola pikir seindah itu Siti Aisyah. Allahu Akbar. Saya malu kata Siti Aisyah. Saudara, makanya dibandingkan deh dengan wanita-wanita muslimah yang saat ini berkeliaran di TikTok, di Facebook, di Instagram itu loh. Berkeliaran dengan umbar-umbar aurat segala gitu loh. Dengan joget-joget segala. Dengan pakai kudung tapi menonjolkan auratnya gitu loh. Itu di mana otaknya gitu loh ya. Saya lagi bukan lagi adab gitu ya, nggak ada otak benar-benar gitu ya. Ma'asyiral muslimin, sahabatku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Itulah hasil didikan Nabi dan para sahabatnya. Lalu bagaimana dengan sangat terkenal yang kita sebut dengan perawi hadis yang dahsyat, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, anak daripada Umar bin Khattab, atau Abu Bakar bin Utsman bin Affan, atau Abdullah, ya, atau dan seterusnya banyak sekali ya anak muda yang hasil didikan para sahabat yang kita bicarakan insya Allah besok. Ini waktunya tinggal 10 menit untuk menceritakan hikmah. Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa nomor satu yang mesti dididik itu adab. Karena Nabi bilang adabani Rabbi. Adab. Ya. Ketahuilah syaitan masuk dalam jahanam karena adabnya, bukan karena amalnya. Ya, dia langsung distempel oleh Allah jahanam sebelum dia goda orang. Ya kan? Sebelum dia goda manusia, dia udah jahanam gara-gara adab. Ya, orang zaman sekarang mau ngomong etika atau apalah tetap aja adab. Orang mau ngomong akhlak, mau ngomong moral tetap aja adab. Dan adab itu nggak bisa dibilang kamu harus ini ya, itu moral. Kamu standarnya begini ya, itu etika. Adab itu harus bilhal. Adab itu mesti ada contoh. Maka ada satu peribahasa bilang, like mother, like daughter, like father, like son. Seorang anak putri itu bagaimana ibunya aja lihat. Dan seorang anak laki-laki itu gimana bapaknya aja lihat. Gitu. Adab. Adabatni Rabbi fa'ahsin ta'dibi. Nah sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Coba perhatikan sekali lagi cara kita dalam mendidik anak-anak kita. Dengan suri teladan Nabi dan para sahabat, saya rasa cukup. Yang jadi masalah adalah enggan atau sibuk dengan kesibukan lain, akhirnya lewat dalam membaca. Padahal buat kita yang orang-orang yang gandrung dengan pengajian, ya sediakan waktumu untuk menambah ilmu. Gitu. Saya kalau udah duduk di sini, saya rasa gak mau keluar gitu loh. Ya, ini ruangan saya, ruangan terindah saya, walau berantakan, gitu, tuh ya. Tuh. Kalau udah sampai sini, dengan segala buku-buku adab yang saya punya, dengan segala buku-buku ini, nggak mau keluar lagi, itu, ya, nggak mau keluar. Indah banget gitu ya. Ya. Apalagi di sini udah ada TV, ada TV.
Apalagi ntar ada secangkir kopi, masya Allah. Hari Senin tapi puasa nih. Itu ambil buku yang mana, ambil buku yang mana, ambil buku yang mana. Aduh, nikmat banget rasanya. Ya. Lalu kita tersenyum sendiri, merenung sendiri, ketawa lagi. Ya ampun, dah jauh banget kita. Apakah saya diaku nggak antara sama Rasulullah ya? Apakah termasuk dalam barisan Rasulullah nggak ya? Ya Rob, catatlah kami semua dalam barisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, saya ada keperluan pagi. Tafadhol, apabila ada yang ingin ditanya, mari kita diskusikan lebih dalam lagi. Masya Allah, tabarakallah. Pagi-pagi yang penuh dengan berkah be. Sudah ada nasihat ya, siraman rohani yang mudah-mudahan bisa menyerap dalam hati kita. Kita betapa pentingnya adab dan dimulailah dengan teladan kita ya, Be, ya. Dari Nah, Rasulullah SAW. Kalau kita menyuruh anak kita sholat berjamaah misalkan, sholat tepat waktu, tapi kita orang tuanya tidak melakukan itu, maka nggak mungkin ya bisa baik, mendengar gitu. baik. Boleh Baik saya ya, ambil Mbak. contoh ya? Boleh ambil contoh ya? Satu peluang yang kemarin saya lakukan ya. Mohon maaf, saya ambil contoh yang kemarin betul-betul kejadian, yaitu kepada yang saya hormatin, Dokter Vicky, istri dan anakmu yang lucu itu. Eh, Panggilannya apa sih panggilannya? Zaidan. Enggak, ya apa? Oh, Panggilannya antum sama anak. oh ya, Aba. Apa? Oke. Sebagaimana kemarin Zaidan, Aba sedang main kereta-keretaan ya di tempat yang akan dilalui oleh kita semua gitu kan. Lalu bagaimana caranya supaya menyampaikan ke Zaidan bahwa itu sangat mengganggu, bahwa itu bisa bikin orang jatuh dan udah kesandung-sandung gitu. Itu sebenarnya peluang itu ya. Saya sendiri yang mencontohkan akhirnya, cuman dokter lagi sibuk di dalam, istri lagi sibuk gitu kan. Maka adalah nenek yang gendong, namanya Bu Darmi. Nenek yang gendong ya. Nah, kemarin itu saya sendiri terinjak dan tersandung dengan itu dan cukup sakit karena memang dari besi ya kelihatannya atau tajam gitu ya. Nah, eh, Zaidan duduk, Zaidan duduk karena memang beliau ini bukan beliau yang lakukan, tapi saya pengen contohkan indahnya itu adalah ketika cuma saya ada tamu tiba-tiba tuh dua orang sehingga saya nggak konsen. Tadi saya udah punya niat pengen bilangin si Zaidan. Cara ngebilanginnya dengan adab yang tinggi adalah jalan dan kemudian ulangi kesandungnya, ulangi terinjaknya, dan jatuh di samping Zaidan. Lalu minta obat merah dan minta plester di depan dia. Gitu. Sehingga dia tahu ini mencelakakan orang. Jangan suruh Dilan beresin. Jangan. Atau si bapak mengambil alih. Atau ibu yang mengambil alih ngeberesin. No, 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 no. Sangat tidak mendidik. Dengan cara begitu, menangis di depan Zidan, aduh, 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 kita obat merah, aduh, plester, aduh. Zidan tahu banget bahwa itu hal yang sangat berbahaya dan itu mainannya. Nah, ini sebuah contoh. Cuman nggak bisa, baru saya mau lakukan itu, tamu datang dua orang, dan dia cerita sibuk, macam-macam cerita sampai saya nggak konsen mau ngobrol sama teman-teman MKI, nggak bisa juga gitu ya. Sampai akhirnya saya harus berangkat. Dan itulah, apalagi dalam lagi sibuk karena yang pertama itu ada tangisan karena positioningnya, karena gemuknya ya, karena terlalu kecilnya, karena kulupnya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya sebuah peluang yang sangat baik untuk melakukan sebuah contoh adab. Apabila dilakukan seperti itu akan berbekas di pikiran Zaidan. Sehingga Zaidan pasti hati-hati dan membereskan mainannya langsung. Kenapa? Karena
ada orang yang terluka, dan yang terluka itu adalah ayahnya sendiri. Langsung pakai perban, langsung di depannya jalan terpincang-pincang. Ah, itu seru banget. Masya Allah. Masya Allah. Silakan kalau ada omongan ditanyakan, betul. Luar biasa. Baik jamaah, ya, silakan sharing mungkin ada pengalaman bersama anak-anak kita ya, soal teladan gitu ya. Atau ingin merevisi ternyata dulu kita tidak memberikan teladan yang baik ya terhadap anak kita, bagaimana merevisinya dan sebagainya. Bisa jadi ini pembelajaran juga untuk kita semua ya. Eh, Saling sharing pengalaman, mungkin juga pertanyaan gitu ya. Silakan ada yang bagaimana memperlakukan anak keluarga kita gitu ya. Tapi problemnya ini deh ya, kalau para ulama misalkan mengatakan Imam Malik salah satunya rahimahullah, maka belajarlah adab sebelum mempelajari ilmu itu ya. Memang sangat luar biasa ya. Adab itu menjadi karena ilmu dengan bisa dipahami kata para ulama adalah ilmu bisa dipahami dengan adab itu sendiri ya. Ya, Para guru ini sekarang kurang nih, Beh, saya lihat adab anak murid ya terhadap guru. oh iya. Bagaimana bisa seorang anak itu ngerokok kan karena lingkungannya ngerokok. Anak ngerokok karena bapaknya ngerokok. Anak ngerokok karena si guru ngerokok. Si ustadz ngerokok. Si kiai ngerokok. Ya, anak ya begitu udah pasti. Gitu ya. Nggak bisa kita bilang, masih kecil, nggak boleh. Apa sih? Bedanya lu sama gua apa? Mungkin anak-anak bilang begitu kan. Ntar gua bakal begitu udah gede. Bapak yang kasar depan anak. Bapak yang mukul, yang nendang, yang melempar. Wassalam mente. Kelar itu. Kelar itu. Apalagi anaknya ngelihat si ibu nangis karena dirimu. Karena kata-kata kasarmu. Atau karena tanganmu. Atau karena kakimu. Atau karena benda yang kau lempar. Kelar ente. Kelar itu udah. Wassalam. Itu kelar. Itu innalillahi wa inna rajiun. Apakah masih ada iman dalam dada nggak tuh yang kayak begitu? Wallahu alam bisawab. Ya, buat saya seperti saya bilang, lebih baik Anda mabok, Anda berzina, Anda berjudi daripada Anda kasar di rumah. Sering saya ngomong gini, sering saya ngomong, yang paling berbahaya bagi seorang anak, lebih bahaya dari tawuran, lebih bahaya dari narkoba, lebih bahaya dari zina, lebih bahaya dari mabok, lebih bahaya dari judi. Kasarnya seorang bapak di rumah. You sleeping with the enemy. Kalau dalam sebuah novel tuh ya. Sleeping with the enemy. You tidur dengan musuh. You tidur dengan orang yang sangat berbahaya. Strangers in your room. Dalam sebuah film itu ya. Ada orang asing di kamarmu. Siapa itu? Ya kita yang berlaku aneh dan kasar. Bagaimana kalau sudah terjadi? Bertaubatlah. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Say apologize. Sorry. Say sorry. Saya. Halo. Say sorry. Maafin. Sebut. Itu cara membuat tipek. Jangan gengsi. Ntar jadi kurang wibawa. Enggak. Malah akan meningkatkan wibawamu. Ya. Terima kasih Bu Darmi. Itulah awal mula malapetaka. Kasar. Awal mula kehancuran. Awal mula kemiskinan. Awal mula hidup susah. Udah terjadi nih Tat. Gimana caranya? Say sorry. Dengan tulus ikhlas. Maafkan aku. Ikhlaskan aku. Aku berjanji tidak lagi. Aku hilaf, aku bodoh. Celaka aku. Andai kata kau tidak ikhlaskan. Andai kata kau tidak maafkan. Gak taulah nasibku di hari kiamat. Maafkan aku. Maafkan aku, ikhlaskan aku sayang. Gitu. Ya. Ada Ibu Nadia dari Bandung, silahkan. Silakan Bu Nadia. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beh, mau minta tips aja cara mendidik anak 2 tahun perempuan supaya nurut gitu. Makasih. Gimana Mas Khalis? Mendidik anak yang usianya masih 2 tahun, biar nurut gitu. 2 Anak tahun apa perempuan. sih? 2 2 tahun. tahun biar nurut. Iya. Emang 2 tahun udah ngelawan, Bu? Suka kadang-kadang kalau disuruh makan nutup mulut terus lari-lari, kabur nggak mau. Terus kalau udah masuk mulut dilepeh gitu. Kayak gitu misalnya. Maaf Bu Nadia, karena nggak Iya. enak. Udah nyoba semua masakan, Babe. Nggak enak, Jadi tetap nggak enak. Kalau enak nggak usah disuruh. Nggak usah dipaksa, maaf. ini tuh Beh kan sejak punya adik dia demo. Waktu 1 tahun dia makan 3 kali sehari masakan yang sama dengan yang dikasih gitu. Ya dia Jadi bosen, Bu. ganti-ganti menu udah. Sampai ibu saya ikut turun tangan bikin masakan yang enak, masakan yang diwarna-warni, dikasih rasa-rasa gitu, pakai resep-resep yang dikasih senior gitu, Babe. Tapi masih tetap nggak mau, dia lari-lari. Ya, Nggak dicoba, nggak Beh, enak. nggak dicoba sama sekali, cuma dilihat, udah aja ditinggalin gitu, Beh. Nggak menarik, ya. Tadi Nggak ekspresi. menarik, ya, karena Ibu dia merasa berkurang sayangnya, dia merasa pilih kasih, dia merasa seperti itu semua. Jadi mohon maaf Ibu, yang diperbaiki bukan anaknya, tapi Ibu. Iya, makanya saya minta tips gimana, Beh. Iya, Harus gimana baik. gitu. Ya, jadi yang mesti diperbaiki, maaf, bukan anaknya nggak salah di situ, tapi kita. Yang pertama, saya yakin soal rasa dulu ya pertama ya. Ya, karena sunatullahnya orang lapar tuh makan, sunatullahnya orang haus tuh minum. Itu udah sunatullah. Ya, kalau dia belum mau biarin, sebentar lagi mau. Ya, itu sunatullahnya. Nggak akan dia bertahan, apalagi masih kecil ya, nggak akan dia bertahan dengan kehausannya. Pasti dia nyari air. Nggak bakal dia bertahan dengan laparnya. Pasti dia makan. Ya, aduh ntar masuk angin, nggak ada. Ya, itu ilmu zaman dulu yang mesti kita buang-buangin. Masuk angin, nah, dari mana masuk angin? Masuk angin memang masuk angin gitu kan? Nggak ada. Ya, ya kalau lapar, ntar sakit mah nggak. Kalau begitu lapar dia makan nggak. Itu orang dewasa kayak gitu. Jadi sunatullah akan terjadi ketika haus dia minum, ketika lapar dia makan. Satu, masalahnya adalah makanannya nggak enak. Ya, yang kayak gitu-gitu aja dulu begitu juga, sekarang udah bosen gitu ya. Itu terbukti lah dengan anak-anak yang udah mulai bisa pilihan, dia akan memilih. Dia mau hoka-hoka bento misalnya, dia mau delivery misalnya, dan seterusnya. Dia mau makanan apa yang dia suka. Nah, kalaupun itu enggak, makanannya menurut ibu sudah enak, bahkan tadi ibu bilang belum dicoba pun udah nggak mau, karena dia masih ingat trauma, makanan yang terakhir itu nggak enak, makanan yang terakhir dipaksa, makanan yang terakhir itu dipaksa. Tadi ibu bilang udah masuk mulut pun dilepeh, berarti ada sebuah pemaksaan, bahwa itu dipaksa masuk ke dalam mulut. Ya, maka ini hal yang sangat dihindari, nggak boleh terjadi, ya, memaksa. Nah, jadi saran saya, ibu sekalian, jangan gendong adik depan dia. Jangan susuin adik depan dia. Jangan manjain, gendong, dangning nang depan dia. Justru demo ketika ada adik, dia yang digendong. Adiknya nangis di tempat tidur, biarin ibu tetap gendong si kakak. Ntar kakak bilang, Kak, adiknya nangis, kamu kan kakaknya, diemin dong, gitu. Ya, jangan tunjukkan keakraban, karena saya lihat kalau cerita ibu ini udah cemburu ekstrim ya. Jangan tunjukkan itu semua di depannya. Coba dulu ibu lakukan ini beberapa kali sehingga si kakak tahu bahwa ini nggak berkurang. Jadi ya apa yang ibu ceritakan indikasinya adalah dia cemburu gitu. Ya, mudah-mudahan tips sederhana ini ibu bisa kembangkan karena waktu juga yang membatasi kita. Makasih, Be. Sama-sama. Doa Baik, dulu sahabat deh. sekalian. Lam, Doa cukup dulu ya. mungkin sebelum ditutup. Ya, baik. Hadirin sekalian, dalam hari Senin ini, setelah bersyukur kepada Allah, setelah udah bersyukur, udah bersedekah, udah
udah apa lagi? Udah sekarang udah tausiahan, ngaji juga, Rahman juga, kita doa dengan berharap Allah kabulkan doa kita dengan penuh yakin pasti akan Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, qul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'idzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun bisihhah wa taqwa wal kamilah waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfir. Aina ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik wa nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina 'anil nas. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya pamit dulu. Lanjutkan Baik. dengan program-program. Allah Insyaallah. bersama kita semua dan semua di antara hadirin ini hari ini mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kemuliaan dan ketakwaan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallah khair beh, barakallahu fikum. Ini sebuah kenikmatan ya kita bisa ngobrol pagi bersama Babe Haikal. Dan ini insya Allah akan dilanjutkan oleh Dr. Piki nih, mungkin sharing-sharing pengalaman kemarin ya Dr. Piki ya. Dan saya juga mohon pamit juga karena